Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Ahmad Fauzi, kelas D4 TRPKB semester 7, NIT 0820002110, absen nomor 10. Di sini saya akan mereview jurnal nomor 3 dengan judul Analisis Eksergi dan Energi Sistem Pendingin Kompresi uap untuk penyelidikan zat pendingin baru yang akan digunakan di kapal. Pendingin buatan adalah bagian penting dari kehidupan kita. Pendingin atau penyejuk udara banyak aplikasi lainnya merupakan teknologi yang terus berkembang. Transportasi makanan di ruang dingin di atas kapal yang berfungsi untuk pendinginan makanan yang berguna untuk mengurangi percepatan pembusukan dan juga digunakan dalam pendingin sentral buat keseluruhan ruangan di atas kapal selama perjalanan. Ini adalah contoh gambar dari tempat penyimpanan makanan di atas kapal atau gandrum untuk sayur. Sehubungan dengan kualitas konsumen energi tinggi dari jenis pembangkit ini, isu peningkatan efisiensi energi dan mempertimbangkan aspek-aspek seperti refrigeran yang efisien dan ramah lingkungan atau refrigeran baru dan analisis eksergetik menjadi perhatian utama. Akhir-akhir ini HCFC atau hydrofluorocarbons banyak digunakan dalam sistem kompresi uap, khususnya R22, mengingat fitur termodinamika dan transportasinya yang sangat baik karena dampak negatifnya terhadap lapisan ozon dan kontribusinya terhadap efek rumah kaca. HCFC semakin tidak lagi digunakan di tingkat internasional. Di bawah adalah contoh gambar refrigeran R22 yang banyak digunakan di atas kapal. Kekhawatiran saat ini terfokus pada pergantian zat pendingin yang umum digunakan dengan zat pendingin yang lebih sedikit menyebabkan rumah kaca. R152A menunjukkan sifat serupa dengan R134A dan GWP atau potensi pemanasan global yang lebih rendah. Di sisi lain, DME dimethylator merupakan refrigeran alami yang dulu sering digunakan, namun ditinggalkan karena aspek keamanannya. Saat ini DME atau dimethylator kembali menjadi perhatian para spesialis karena perilakunya yang energik dan ramah lingkungan. Dua, metode atau bahan. Refrigeran didasarkan pada sifat termofisik dan lingkungannya yang diberikan pada tabel. Ini dianggap sebagai siklus refrigerasi kompresi uap, subcooled, dan superheat. Diagram atau TS-nya disediakan pada gambar berikut. Bawah ini adalah contoh tabel perbandingan antara R134A, R152A, dan DME dengan jumlah massa molekul yang berbeda-beda dari setiap jenis refrigeran.
dan potensi penipisan ozon yang sama memiliki jumlah nol. Dan untuk potensi pemanasan global R134a lebih tinggi dari R152a dan DME. Analisis dikembangkan berdasarkan hal-hal berikut. Satu, di semua komponen sistem ini dijaga kondisi stabilnya. Penurunan tekanan pada saluran hisap dan saluran pembuangan diabaikan. Tiga, pertukaran panas antara sistem dan lingkungan diabaikan. Empat, kerugian energi dan eksergi kinetik dan potensial diabaikan. Lima, kapasitas pendingin 1 kW. Enam, suhu penguapan sama dengan 248 kurang lebih 2 sampai 278 K. 7, suhu kondensasi 316 K. 8, derajat subcooling dan superheating 288 K. 9, suhu lingkungan rata-rata 298 K. 10, efisiensi kompresor 0,75. 11, efisiensi motor listrik 0,8. Analisis eksergi tidak hanya didasarkan pada hukum pertama termodinamika, seperti halnya analisis energi, tetapi juga didasarkan pada hukum pertama dan kedua termodinamika. Hal ini, dianalisis eksergi mampu memberikan informasi tentang bagaimana lokasi dan kinerja menurun, karena irreversibilitas penyebabnya penurunan kinerja. Analisis ini dikembangkan berdasarkan rumusan teoritis yang diberikan di bawah ini. Eksergi spesifik, di mana H sama dengan entalpi spesifik. S berarti entropi spesifik. T0 adalah suhu sekitar. Kosong dan S kosong sama dengan entalpi dan entropi pada kondisi sekitarnya. Untuk komponen utama sistem di evaporator, beban panas atau QEV dan kerugian eksergi (MIS) di EV, di mana M kurangi V kurangi aliran massa Z pendingin atau kilogram per second. H1 dan S1 sama dengan entalpi dan entropi pada pintu keluar. Evaporator H4 dan S4, entalpi dan entropi pada saluran masuk evaporator. T sama TFV sama dengan suhu penguapan absolut atau K di kompresor. Masukan kerja atau WCP dan kerugian eksergi atau MIS di CP. WCP M kurangi F kurangi H2 H1. H2 sama dengan entalpi pada keluaran kompresor, mana well daya listrik atau KW. S2 sama dengan entropi di pintu keluar kompresor. Dan untuk nomor 6, di mana M per NEL efisiensi mekanik atau listrik di kompresor, beban panas atau HCD, dan kerugian eksergi MIS di CD. Ketiga adalah entalpi pada pintu keluar kondensor. Nah, TCD suhu kondensasi absolut
S3 entropi pada pintu keluar kondensor. Tiga dijelaskan di atas. Pada katup pelambatan, karena prosesnya bersifat isentalpik, maka energinya hilang. Efisiensi kinerja juga dikenal sebagai hukum pertama efisiensi untuk nomor 9. Nomor 10, hilangnya eksergi secara keseluruhan. Nomor 11, untuk nomor 12, efisiensi eksergi juga dikenal sebagai efisiensi hukum kedua. Dan hasil berikut berdasarkan persamaan yang diberikan di atas untuk siklus yang bekerja dengan refrigeran aktual R134A dan siklus yang bekerja dengan refrigeran baru R345, R435A. Perangkat lunak EES atau Engineering Equation Solver digunakan untuk simulasi, dan berikut perbandingan dari hasil simulasi tersebut. Gambar di bawah menunjukkan pengaruh kenaikan suhu evaporasi terhadap nilai koefisien kinerja atau COP. Kriteria efisiensi yang penting ini memberikan informasi terkait jumlah input daya listrik untuk menghasilkan jumlah dingin tertentu. Perbandingan di bawah adalah contoh diagram R435A dan R134A, di mana R435A lebih tinggi daripada R134A. Gambar diagram di bawah menunjukkan pengaruh kenaikan suhu penguapan terhadap kehilangan eksergi. Gambar diagram di atas memperlihatkan fakta bahwa peningkatan suhu penguapan menyebabkan penurunan kehilangan eksergi. Trennya sama untuk kedua refrigeran. Hasil ini dijelaskan oleh fakta bahwa pada suhu evaporasi lebih tinggi, perpindahan panas di evaporator lebih intensif, sehingga efek pendinginannya meningkat, sehingga kehilangan energi berkurang. Nah, ini kenaikan suhu penguapan dengan kehilangan eksergi untuk R134A lebih tinggi daripada R435A. Gambar di bawah dapat dilihat apa yang terjadi dengan nilai efisiensi eksergi ketika suhu evaporasi meningkat. Efisiensi eksergi menurun seiring dengan peningkatan suhu penguapan. Hasil ini dijelaskan oleh peningkatan koefisiensi kinerja dengan kenaikan suhu ini. Analisis komparatif kinerja siklus refrigerasi kompresi uap satu tahap yang bekerja dengan R134A dan R435A dikembangkan. Pengaruh kenaikan suhu evaporasi terhadap koefisien kinerja. Efisiensi hukum pertama, kehilangan eksergi dan efisiensi eksergi atau efisiensi hukum kedua dipelajari dalam konteks kepedulian lingkungan dan kebutuhan efisiensi energi. Kepedulian lingkungan dan kebutuhan efisiensi energi, suhu penguapan bervariasi dalam kisaran 248 sampai 278 K. Suhu kondensasi dijaga konstan 316 K dan suhu lingkungan rata-rata 290 K. Siklus tersebut meliputi proses subcooling dan superheating hasil pengamatan. Pertama, hasil pengamatan adalah peningkatan suhu penguapan menyebabkan peningkatan efisiensi hukum pertama. Dalam kedua kasus, efisiensi ini sekitar 35% lebih tinggi. Derajat pendingin yang bekerja adalah R435A. Kedua, peningkatan suhu
menyebabkan penurunan kehilangan eksergi. Dalam kedua kasus, kerugian ini lebih rendah bila refrigeran yang bekerja adalah R435A atau sekitar 40% lebih sedikit. Yang ketiga, peningkatan suhu penguapan menyebabkan penurunan efisiensi hukum kedua. Dalam kedua kasus, efisiensi eksergi lebih tinggi bila refrigeran yang bekerja adalah R435 atau sekitar 35% lebih tinggi. Berikut review dari jurnal nomor 3 untuk tugas UTS mata pelajaran termodinamika. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.